Pengertian asuransi. Asuransi berasal dari kata assurance atau insurance dalam bahasa Inggris. Assurance berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi, sedangkan insurance berarti menanggung sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Pengertian asuransi menurut pasal 246 KUHD. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tertanggal 11 Februari tentang usaha perasuransian, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan mengikatkan penerimaan asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ajeng Asfiningrum. Saya ingin menjelaskan sebutkan dua hal dalam asuransi. Yang pertama, pihak tertanggung. Pihak tertanggung adalah seseorang atau badan atau organisasi yang berjanji untuk membayar sejumlah uang kepada pihak penanggung. Yang kedua, pihak penanggung. Pihak penanggung adalah badan atau lembaga atau organisasi akan membayar sejumlah uang secara berangsur-angsur. Hal-hal penting dalam asuransi, yaitu suatu perjanjian yang harus memenuhi pasal 1320 KUHP Perdata, yang artinya ditentukan oleh perusahaan asuransi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 yang berisi tentang perlindungan konsumen. Unsur-unsur dalam asuransi. Yang pertama, penanggung dan tertanggung. Yang kedua, tujuan yang ingin dicapai. Ketiga, risiko dan premi. Yang keempat, syarat-syarat yang berlaku. Macam-macam asuransi. Asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, asuransi properti, asuransi perjalanan, asuransi bisnis, asuransi pendidikan, asuransi disabilitas, asuransi kelautan, asuransi kredit, asuransi dana pensiun. Asuransi yang bersifat sosial. Asuransi sosial adalah sistem jaminan berskala nasional yang dibentuk oleh pemerintah untuk memberikan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat dan kepesertaannya bersifat wajib. Pengertian asuransi kolektif. Asuransi kolektif ini biasa disebut juga sebagai asuransi timbal balik ataupun asuransi kooperatif, yakni sejenis asuransi di mana pihak pemberi asuransi dengan pihak penerima jasa asuransi ada dalam suatu pihak sebagai pengelola asuransi. E-commerce, electronic commerce, atau dalam bahasa Indonesia, perdagangan secara elektronik adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk, barang dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Secara sederhana, e-commerce adalah proses pembelian maupun penjualan produk secara elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Oktaviani. Saya di sini akan menjelaskan berlakunya asuransi. Masa berlakunya asuransi akan didasarkan pada penutupan yang terjadi, di mana hak dan kewajiban si penanggung dan tertanggung akan timbul pada saat ditutupnya asuransi, walaupun polis belum diterbitkan. Yang selanjutnya, batalnya asuransi. Suatu pertanggungan atau asuransi karena pada hakikatnya suatu perjanjian, maka dibatalkannya asuransi karena apabila tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata.
Selanjutnya, KUHD yang mengatur tentang ancaman batalnya apabila dalam perjanjian asuransi. Yang pertama, memuat suatu kerugian yang sudah ada sebelum perjanjian asuransi ditandatangani. Pasal 269 KUHD. Dan yang terakhir, terdapat suatu akalan cerdik, penipuan, atau kecurangan si tertanggung. Pasal 282 KUHD. Saya dari Renita dari kelompok 6. Di sini saya ingin menjelaskan tentang jenis-jenis e-commerce dan cara kerja e-commerce. Jenis-jenis e-commerce ada beberapa, di antaranya yaitu e-commerce consumer to consumer atau C2C. Jenis e-commerce ini dilakukan antara konsumen dengan konsumen. Contohnya, konsumen dari suatu produsen akan menjual kembali produk ke konsumen lainnya. Contohnya seperti kita sering belanja ke Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Kedua, e-commerce business to business atau B2B. Jenis bisnis B2B ini dilakukan oleh orang atau pihak yang saling berkepentingan dalam menjalankan bisnis, di mana keduanya saling mengenal dan mengetahui proses bisnis yang mereka lakukan. Yang ketiga adalah e-commerce consumer to business atau C2B. C2B ini adalah bisnis antara konsumen dan produsen. Bisnis tersebut dilakukan oleh konsumen kepada para konsumen yang menjual produk atau jasa. Contohnya, konsumen akan memberitahukan produk dan jasa yang diinginkan secara online kepada para produsen. Selanjutnya, e-commerce business to consumer atau B2C. Jenis e-commerce B2C ini dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi e-commerce ini terjadi layaknya jual beli biasa. Konsumen mendapatkan penawaran produk dan melakukan pembelian secara online. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara kerja e-commerce. Cara kerja e-commerce ini ada beberapa tahap. Tahap pertama adalah konsumen melihat sebuah situs dari website. Biasanya, penggunaannya bisa mencari situs dari alamat yang sudah ditentukan. Tahap kedua adalah konsumen memilih produk yang ada di dalam website dan melakukan sebuah pemesanan atas produk tersebut. Dalam melakukan proses ini, maka konsumen harus menyertakan data-data pribadi maupun alamat yang lengkap untuk proses pengiriman barang. Tahap ketiga adalah konsumen harus melakukan pembayaran atas barang yang telah dipesan tersebut. Dalam melakukan pembayaran ini, konsumen bisa melakukan melalui beberapa cara, bisa melalui kartu kredit, transfer bank, cash on delivery, atau metode berbagai lainnya. Terima kasih. Sejarah e-commerce pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994 pada saat pertama kali elektronik dipakai untuk tujuan promosi dan periklanan. Pada awal mulai terkenal di masyarakat, pada tahun 1994 banyak yang memperkirakan bahwa komersial adalah menjadi sebuah sektor ekonomi baru. Fungsi komersial yang pertama, meningkatkan efisiensi biaya. Yang kedua, meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang ketiga, transaksi elektronik. Yang keempat, melebarkan jangkauan. Cara pembayaran e-commerce itu bisa melalui pembayaran kartu kredit atau Visa, dan kedua transfer bank, ketiga debit Visa, dan keempat rekening bersama, dan kelima cash on delivery COD, dan yang keenam e-wallet, dan yang ketujuh tunai di gerai retail. E-commerce, electronic commerce, atau dalam bahasa Indonesia, perdagangan secara elektronik adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk, barang, dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Secara sederhana, e-commerce adalah proses pembelian maupun penjualan produk secara elektronik. Klasifikasi komerse. Klasifikasi komerse ada 4 klasifikasi. Yang pertama, klasifikasi bisnis online antar pelaku bisnis. Yang kedua, sebagai jenis perdagangan elektronik di mana ada sebuah perusahaan yang melakukan penjualan langsung barang-barangnya kepada pembeli. Yang ketiga,
sistem komunikasi dan transaksi bisnis antar konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Dan yang terakhir, perseorangan. Perseorangan yang menjual produk atau jasa kepada suatu perusahaan atau organisasi. Manfaat komerse. Manfaat komerse ada 4 manfaat. Yang pertama, mempermudah komunikasi antar produsen dan konsumen. Yang kedua, kemudian bisa untuk mempermudah pemasaran dan promosi barang atau jasa. Yang ketiga, bisa juga untuk mempermudah pembayaran karena dapat dilakukan secara online. Dan yang terakhir, serta mempermudah penyebaran informasi. Selanjutnya adalah faktor-faktor komers. Faktor-faktor komers diantaranya adalah menyediakan harga kompetitif, menyediakan jasa pembelian yang tanggap, cepat, dan ramah, menyediakan informasi barang dan jasa yang lengkap dan jelas, menyediakan banyak bonus, memberikan perhatian khusus, menyediakan rasa komunitas untuk berdiskusi, mempermudah kegiatan perdagangan. Tujuan e-commerce adalah 1. Agar orang yang ingin membeli barang atau transaksi lewat internet hanya membutuhkan akses internet dan interface menggunakan browser. Yang kedua, menjadikan portal e-commerce atau e-shop tidak sekedar portal belanja, tapi menjadi tempat berkumpulnya komunitas dengan membangun basis komunitas. Terima kasih. Keuntungan e-commerce: memperoleh informasi yang beragam dan mendetail melalui internet. Konsumen dapat memperoleh aneka informasi barang dan jasa dari penjual, menawarkan harga yang lebih murah karena adanya pengurangan sejumlah biaya yang dilakukan perusahaan dalam melakukan bisnis melalui internet. Jenis-jenis e-commerce ada beberapa, diantaranya itu e-commerce consumer to consumer atau C2C. Jenis e-commerce ini dilakukan antara konsumen dengan konsumen. Contohnya, konsumen dari suatu produsen akan menjual kembali produk ke konsumen lainnya. Contohnya seperti kita sering belanja ke Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Kedua, e-commerce business to business atau B2B. Jenis bisnis B2B ini dilakukan oleh orang atau pihak yang saling berkepentingan dalam menjalankan bisnis, di mana keduanya saling mengenal dan mengetahui proses bisnis yang mereka lakukan. Yang ketiga adalah e-commerce consumer to business atau C2B. C2B ini adalah bisnis antara konsumen dan produsen. Bisnis tersebut dilakukan oleh konsumen kepada para konsumen yang menjual produk atau jasa. Contohnya, konsumen akan memberitahukan detail produk dan jasa yang diinginkan secara online kepada para produsen. Selanjutnya, e-commerce business to consumer atau B2C. Jenis e-commerce B2C ini dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi e-commerce ini terjadi layaknya jual beli biasa. Konsumen mendapatkan penawaran produk dan melakukan pembelian secara online. Cara kerja e-commerce ini ada beberapa tahap. Tahap pertama adalah konsumen melihat sebuah situs dari website. Biasanya penggunaannya bisa mencari situs dari alamat yang sudah ditentukan. Tahap kedua adalah konsumen memilih produk yang ada di dalam website dan melakukan sebuah pemesanan atas produk tersebut. Dalam melakukan proses ini, maka konsumen harus menyertakan data-data pribadi maupun alamat yang lengkap untuk proses pengiriman barang. Tahap ketiga adalah konsumen harus melakukan pembayaran atas barang yang telah dipesan tersebut. Dalam melakukan pembayaran ini, konsumen bisa melakukan melalui beberapa cara, bisa melalui kartu kredit, transfer bank, cash on delivery, atau metode berbagai lainnya. Terima kasih.